Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita sempat untuk berbincang-bincang, dan salah seorang yang akan kami atau telah kami undang, yaitu kita kedatangan tamu dari Ketua KPU Kabupaten Sidin Denrapang, yaitu Bapak Samsudin MS, sarjana sastra. Ya, sekarang ini sementara kuliah S2 di Administrasi Publik Universitas Hasanuddin. Ya, singkat saja, kita memanfaatkan kesempatan ini, saudara pemirsa yang saya hormati. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah kami sampaikan. Yang pertama adalah kedatangan rekan-rekan dari KPU ke Institut Teknologi Kesehatan dan Sains ini adalah untuk pelaksanaan acara perjanjian kerjasama atau MOU dalam rangka pemilih pemula dalam meningkatkan partisipasi pemilih cerdas dalam pemilu legislatif maupun pilpres dan pilkada yang akan datang. Jadi terkait dengan pelaksanaan MOU ini, kami minta tanggapan dari Ketua KPU. Mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua Badan Kerjasama begitu antar lembaga internasional, Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Kabupaten Sidrap. Satu kesyukuran bagi kami, KPU Kabupaten Sidrap menyampaikan terima kasih atas kesiapan begitu kerjasama KPU dengan ITKES dalam rangka pendidikan kepemiluan bagi pemilih pemula kita di Kabupaten Sidrap, khususnya di lingkungan kampus ITKES. Nah, tentu kita berharap banyak bahwa kegiatan ini akan mendorong meningkatkan kesadaran pemilih pemula, sampai kemudian nanti implikasinya lebih besar, lebih kepada bagaimana peningkatan partisipasi masyarakat itu bisa kita capai secara baik. Begitu kira-kira, dan harapannya kerjasama kita ini nanti secara intensif kita lakukan, Jadi pendidikan kepemiluan ini nanti akan menyoal beberapa isu strategis dalam rangka kita semua menyukseskan pemilu dan pilkada pada tahun 2024. Saya kira begitu, Pak. Ya. Kemudian dari pelaksanaan kerjasama ini atau MOU ini, implikasinya nanti ya termasuk mungkin saya ingin tanyakan output dari, ya kalau bisa dikatakan ini adalah sekolah politik yang dikerjasamakan dengan ITKES Muhammadiyah ini, ITKES Muhammadiyah Sidrap ini. Ya, mungkin ada gambaran sedikit bisa disampaikan outputnya nanti itu setelah lepas dari pendidikan ini, ya mau diapakan lah itu lepasan. Saya kira. Untuk pertanyaan ini saya berangkat dari capaian pemilu kita di tahun 2019 di angka partisipasi 75% di atas begitu ya. Dan tentu kita KPU secara kelembagaan ingin memastikan capaian partisipasi itu meningkat pada pemilu 2024. Nah, salah satu model yang kita lakukan adalah bagaimana menggencarkan kegiatan sosialisasi sekaligus melibatkan banyak pihak termasuk mahasiswa. Ke depan dalam serangkaian kegiatan tahapan pemilu itu kita punya harapan bisa melibatkan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dalam hal misalnya pelaksanaan data pemilih, dan berikutnya juga tentang bagaimana mahasiswa berperan aktif dalam proses membangun kesadaran masyarakat. Kalau periode pemilu yang lalu kita ada relawan demokrasi, nanti mungkin modelnya ada
kalau kemarin KPU RI secara kelembagaan telah sukses menyelenggarakan sebuah program strategis berupa desa kelurahan sadar pemilu dan pemilihan, maka harapannya nanti ini akan menjadi cikal bakal kita di masyarakat, begitu ya. Mahasiswa akan kita dorong di masyarakat sehingga kesadaran itu tumbuh dan pemilihnya pemilih cerdas, betul Pak. Saya kira itu poinnya ya. Jadi intinya ini ya, pelaksanaan perjanjian kerjasama ini bisa meningkatkan partisipasi pemilih pemula, sekaligus ya mungkin bisa membantu KPU nanti dalam penyelenggaraan pemilu ketika kita maklum bahwa KPU sangat terbatas tenaganya. Sehingga mereka juga bisa di samping meningkatkan partisipasi pemilih cerdas atau pemilih pemula, nah, juga bisa mereka dilibatkan dalam membantu KPU. Kemudian kedua, ini kita berbicara tentang persiapan pemilu. Mungkin Pak Ketua KPU ini bisa memberikan gambaran singkat bahwa secara legal misalnya, atau sudah lahir sebuah kebijakan yang mengatur tentang penetapan pilkada maupun pilpres atau pilkada, pemilu legislatif, dan kemudian pilkada dan pilpres. Ya, bisa barangkali diberikan gambaran, karena sekarang ini ada isu juga di masyarakat bahwa ya ada isu pemilu ini akan dipending atau kemudian ada perpanjangan waktu 3 periode untuk ini, yang mungkin untuk memperkuat atau mengeliminasi atau katakanlah meminimalisir isu ini yang meresahkan masyarakat. Bisa diberikan mungkin gambaran? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang penting begitu, sekaligus bagi kami, bagi saya yang mewakili jajaran KPU Kabupaten Sidrap, menjawabnya lebih kepada menyatakan sikap bahwa secara kelembagaan KPU Kabupaten Sidrap patuh begitu, secara kelembagaan patuh terhadap regulasi, dan alhamdulillah semua publik begitu sudah melihat secara jelas pertemuan yang sudah diselenggarakan di pusat oleh pemerintah bersama legislatif dan juga penyelenggara pemilu. Di dalamnya ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, dan pada prinsipnya pertemuan itu melahirkan sebuah ketetapan bahwa pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa pemilu 2024 ke depan. Di pemilu 2024 itu seperti 2019, kita memilih presiden, kita memilih anggota DPR RI, kita memilih anggota DPD RI, kita memilih anggota DPRD provinsi, dan kita memilih anggota DPRD kabupaten kota. Nah, hal itu sungguh-sungguh berdasarkan sesuai dengan konstitusi, di mana negara kita ini sudah mengatur bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun, dan itu sudah dikukuhkan di dalam sebuah kesepakatan bersama pemerintah, legislatif, dan penyelenggara pemilu di hari pelaksanaan itu. Jadi rezim kita sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, masyarakat pemirsa, bahwa rezim kita untuk pemilu ke depan itu, kalau kita bicara pemilu maka kita bicara tentang 5 pemilihan tadi, milih presidennya, milih DPR RI-nya, milih DPD-nya, milih DPRD provinsinya, milih DPRD kabupaten kota. Nah, pada November 2024 di tahun yang sama serentak dilaksanakan pilkada itu untuk memilih gubernur, untuk memilih wali kota, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Itu barangkali yang penting menjadi informasi bagi kita semua, bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, KPU secara kelembagaan sesungguhnya sudah final bahwa pemilu kita akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Saya kira begitu, Pak. Pemirsa yang saya hormati, jadi intinya ini bahwa kebijakan ini sudah lahir. Artinya sekarang ini setelah ada kebijakan tentang pemilu pilkada
sementara sekarang sudah implementasi tahapan-tahapannya itu, sehingga mustahil itu ada penundaan. Ya, bagi KPU sama sekali tidak. Isu sekarang bahwa penundaan ini adalah inkonstitusional karena konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kita mengatur seperti itu. Kemudian turunannya ada kebijakan atau regulasi Undang-Undang tentang pemilu. Jadi tidak ada istilah begitu. Karena ini kan sudah ada 3 partai politik ini, PAN, Golkar maupun PKB ini sudah mengisukan ke partainya. Tetapi ya saya yakin dengan jawaban dari KPU ini memperkuat bahwa itu hanya sekedar isu wacana. Wacana isu yang mustahil mungkin karena ini konstitusi sudah mengatur. Ya, saya kira demikian wawancara singkat kita dengan Ketua KPU. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun terakhir, saya ingin minta harapan KPU Sidrap ini dalam menghadapi pemilu, pilkada, atau pesta demokrasi kita yang akan datang ini, terutama kepada masyarakat umum dan pemilih-pemilih pemula ini yang baru saja mungkin akan menyalurkan hak suaranya. Terima kasih. Untuk poin ini KPU secara kelembagaan terus melakukan kegiatan sosialisasi, lalu kemudian membangun kerjasama dengan sejumlah pihak termasuk dengan Idkes. Sesungguhnya itu dalam rangka memastikan sekaligus memantapkan kesiapan kita untuk menyelenggarakan pemilu pada tahun 2024. Nah, pada momen yang penting ini saya ingin menegaskan satu poin kepada Idkes sebagai sebuah ungkapan rasa syukur juga bahwa ke depan kita berharap Idkes menjadi garda terdepan begitu, bersama dengan institusi yang lain, bersama dengan UMS, bersama dengan lembaga perguruan tinggi yang lain, bersama-sama kita menyukseskan pemilu 2024. Tentu tanggung jawab penyelenggaraan ini betul ada di KPU secara kelembagaan, tetapi dalam rangka membangun demokrasi kita di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidrap, sungguh-sungguh kesuksesan keberhasilannya tentu juga mengharapkan banyak dukungan dari masyarakat, terutama misalnya dari Idkes dan sejumlah perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sidrap ini. Itu harapan besar kita ya. Saya mewakili pimpinan KPU Kabupaten Sidrap, staf jajaran sekretariat menyampaikan terima kasih. Ini pertemuan yang luar biasa dan saya optimis betul ini kita akan jalankan bersama. Saya kira begitu, Pak. Jadi saya kira sudah kita dengarkan bersama dialog atau percakapan singkat kami dengan Ketua KPU Sidrap. Sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada Ketua KPU Sidrap mewakili Institut Teknologi Kesehatan dan Sains, dan mohon maaf atas keterbatasan ini, dan terima kasih atas partisipasi dari pemirsa untuk bisa menyaksikan acara kami. Dan terakhir kepada Ketua KPU, insya Allah setiap saat kami terbuka untuk melakukan wawancara termasuk tahapan-tahapan atau pelaksanaan tahapan pemilu berikutnya. Saya kira demikian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Makasih. Kemudian mohon maaf atas segala keterbatasan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.